Hello, sini mama bilang. Tidak perlu namanya study tour guys, tidak ada gunanya kalau hanya bikin celaka. 11 orang meninggal loh, jangan main-main ya. Ini sekolah harus tanggung jawab ya. Padahal ini kejadian sudah sering ya di sekolah-sekolah lain yang pernah seperti ini study tour ke daerah-daerah pulang-pulang celaka ya. Seharusnya kalian pasang otak kalian, mata dan telinga kalian buka ya. Bukan disalahkan pemerintah, sekolah yang salah sama guru ya. Tidak selalu perpisahan itu harus keluar daerah atau keluar kota, tidak perlu, nggak ada gunanya kalau bikin nyawa orang hilang ya. Bikin kegiatan apapun di sekolah aja, tak perlu di luar sekolah ya. Merugikan orang tua, merugikan semuanya. Ilangin acara study tour sekolah. Kalau masih ada guru-guru di luar sana yang cuma pengen nguntungin dirinya sendiri. Banyak orang tua yang bela-belain anaknya cuma buat ikut study tour doang. Kalau cuma piknik, orang tua juga bisa cuy. Dari sebagian banyak kasus, banyak banget nih pihak sekolah yang bilang begini. Kalau nggak ikut study tour, ijazahnya nggak dikasih atau dipersulit kelulusannya. Shibal, main andai kore bisa lo begitu. Kalau masih ada yang kayak begini nih, mendingan acara-acara study tour di luar sana mendingan dihapus. Studi tour menelan korban, 12 orang meninggal dunia. SMK Lingga. Nggak ada kapok-kapok ini sekolah ya. Udah berapa kali padahal terjadi itu studi tour yang menelan korban, tapi nggak ada kapok-kapok ke sekolah ini melakukan studi tour. Kenapa sih? Apa karena gurunya pengen jalan-jalan gratis gitu? Apa karena ada lebihnya gitu dari uang kolektif? Coba dong, jelaskan dong. Padahal kan berisiko sekali itu bawa anak orang jauh-jauh. Tapi masih tetap saja dilakukan. Kenapa sih? Jadi curiga nih. Gak semua anak murid itu pada punya duit, bos. Wahai para guru, wahai para kepala sekolah. Berisiko sekali bawa anak-anak murid ini keluar daerah yang jauh-jauh. Tapi kenapa masih tetap dilakukan? Kenapa? Coba kasih dong alasannya kenapa. Sekarang mah simpel lah tahun 2024 ini. Salahkan aja sekolah, bila mana terjadi kecelakaan lagi ya. Kalau di Subang yang gak harus juga jor-joran keluar dari Subang ya kan. Kayak di Pekalongan yang gak harus juga jor-joran ke daerah-daerah lain. Karena dulu wisata budaya daerah setempat. Sukabumi ya di Sukabumi, Cirebon ya di Cirebon, Bandung ya di Bandung. Gak harus dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari Jawa Barat sampai ada yang ke Bali. Bayangin, ini murid yang pengen wisata apa gurunya yang pengen wisata? Ya kan? Sekarang kalau sampai terjadi kecelakaan lagi, salahkan gurunya dan sekolahnya yang melakukan studi tour. Semoga korban diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga husnul khotimah dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Jaga persatuan, NKRI harga mati. Bukan hanya salahkan sekolahnya ya, tetapi bubarkan sekolahnya ya. Itu menurut saya hukumannya lebih bagus ya. Apabila masih ada sekolah yang mengadakan study tour, ujung-ujungnya siswanya meninggal sia-sia ya. Kasihan orang tuanya membesarkan anaknya ya, membiayai pendidikannya, tidak kenal siang malam bekerja luar biasa agar anaknya ini bisa makan, minum, berangkat sekolah, belum lagi kebutuhan-kebutuhan sekolahnya, biaya sekolahnya dan lain-lain. Setelah mau selesai ya, bermimpi anaknya ini nanti mau ke perguruan tinggi ataukah nanti mau mendapatkan pekerjaan, tetapi justru malah nyawanya melayang sia-sia ya. Mungkin di sini ada yang mengatakan ya namanya musibah nggak ada yang tahu. Iya betul, musibah nggak ada yang tahu. Tetapi bukan berarti ya Anda membawa diri Anda ke musibah tersebut ya. Oke guys, sebelumnya saya juga harus mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya 11 korban yang terdiri dari mayoritas siswa-siswi dari SMK Lingga Kencana Depok guys ya. Yang kemarin saya lihat sedih hati saya guys, sangat memilukan ya.
di mana mereka meninggal karena kondisi busnya yang sudah tua guys ya, dengan alasan remblong lah. Dan saya juga perhatikan sopirnya ini ketika diwawancara oleh wartawan dari televisi guys ya, kok masih ada senyum-senyumnya, masih ada tertawa-tertawanya ya. Bapak di sini sebagai sopir kita tahu bahwa Bapak memang tidak sengaja, tetapi alangkah baiknya Bapak juga menjaga sikap Bapak. 11 orang yang meninggal dan Bapak sebagai sopir ketika memberikan klarifikasi ya, jangan senyum-senyum seperti itu Pak. Seakan-akan Anda menganggap bahwa masalah ini sepele ya. Anda menganggap bahwa korban yang meninggal itu bukan menjadi tanggung jawab Anda. Bukan berarti saya menyalahkan sepenuhnya kepada sopirnya guys ya, tetapi saya tidak suka ketika diwawancara oleh televisi dia masih ada senyum-senyumnya guys ya. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen-netizen tadi yang protes soal study tour ini ya. Ya, semoga dihentikan atau ditiadakan ya. Atau kalau bila perlu mau melaksanakan study tour, cari yang dekat-dekat aja ya, yang lokal aja ya. Tidak perlu harus antar provinsi, keluar kota, langgar pulau, langgar laut, yang justru ya nyawa menjadi taruhannya ya. Mungkin ini perlu dievaluasi, diperbaiki lagi oleh sekolah-sekolah yang sampai dengan saat ini masih mengadakan budaya study tour ini. Anak itu sekolah untuk menimba, mendapatkan ilmu ya, bukan untuk menyerahkan nyawanya, bukan untuk mati sia-sia. Oke guys, kita akan lanjutkan dengar komentar netizen yang lain berikut ini. Selamat malam. Izin bertanya, di sini saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian para guru Indonesia. Izin edukasi, saya di sini cuma mau menanyakan, selama kalian menjadi guru, pernahkah kalian melihat Pak Ogah di perempatan atau di pertigaan jalan? Pernahkah kalian melihat bapak-bapak mendorong gerobak? Pernahkah kalian melihat bapak-bapak kulit cangkul di sawah? Pernahkah kalian melihat bapak-bapak yang keliling di pasar? Oke, kalau memang kalian pernah melihat dan ingat, biar saya bantu jelaskan. Siswa yang duduk di kelas yang kalian kasih pendidikan, yang kalian bantu pendidikan, bisa saja salah satu anak dari mereka, yang mana bapaknya itu berada di perempatan jalan ya, yang berada di pasar kulit panggul, dan berada di pasar yang keliling mengais rezeki dari 1.000, 2.000. Bahkan ada seorang petani, buruh petani, yang seharinya cuma 60.000, istrinya cuma nyongket. Apa kalian ingat ke situ? Harusnya kalian para guru bisa lebih bijaksana lagi. Kenapa ada alasan siswa atau orang tua siswa ya menolak atau tidak ingin ikut study tour keluar kota? Harusnya kalian lebih bijak. Harusnya kalian lebih paham apa alasannya. Bukan semata-mata karena memang mereka khawatir, tapi karena mungkin mereka juga terhimpit kebutuhan. Dimana sekarang ini kebutuhan lagi membludak. Kalau anaknya 1 oke, kalau ada 2, ada 3. Belum study tour, belum biaya kelulusan, belum biaya pendaftaran lanjut sekolah. Harusnya di situ kalian para guru lebih bijaksana lagi. Karena apa? Kalian itu adalah guru, setidaknya kalian udah lebih paham bagaimana kebijakan kepada orang lain. Tapi di sini apa? Kalian menekankan wajib bayar walaupun anak tersebut tidak ikut study tour. Lantas bagaimana kebijakan kalian? Apa pemerintah masih kurang memberikan gaji kepada kalian? Bayangkan, sekarang seorang Pak Ogah yang berdiri di tengah jalan, atau orang yang keliling dagang bawa gerobak, atau yang memikul, menanam harapan kepada anaknya bagaimana anaknya ini bisa berguna bagi bangsa dan negara. Kalian study tour, ya kan? Pertanyaan saya untuk kalian seluruh wahai para guru di Indonesia, apa manfaat dan gunanya dari study tour itu? Hah? Apa kalian mau pamer kemewahan? Yang membanggakan adalah itu bukannya dari kalian tuh pergi jauh keluar kota study tour, bukan. Kalau memang kalian seorang guru dan cerdas, yang membanggakan itu adalah bagaimana kalian itu mendidik anak bangsa yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Menjadikan bibit-bibit ini anak-anak negara bisa lebih jauh lebih baik. Menjadikan mereka dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan negara. Harusnya itu yang kalian kedepankan, bukannya kalian itu pamer nyewa bus yang bagus terus pergi jauh. Bukan itu yang dikedepankan. Yang dikedepankan itu tunjukkan bahwa hasil pendidikan kalian ini bagus, bisa merekomendasi anak didik kalian ini menjadi aparat, menjadi penegak hukum dan orang yang sukses bagi agama dan negara.
Bukannya study tour, manfaatnya apa? Apa menambah kecerdasan? Enggak. Jujur, gua orang tua bener-bener marah. Sekarang wahai kalian para guru yang sekarang, yang kemarin muridnya pada meninggoy, apa pertanggung jawab kalian? Kalian adalah wajib dihukum. Bagaimana kalau anak-anak kalian itu, yang terjadi? Harusnya kalian tuh udah nggak perlu ada di Indonesia. Wahai para guru, yang kalian pamerkan itu harusnya bukan bepergian jauh study tour yang bagus, bis yang bagus, bis yang mewah. Yang kalian pamerkan itu adalah hasil anak didik kalian. Bagaimana bisa berguna bagi bangsa dan negara. Itu yang utama. Bukannya kalian tunjukkan melewati bis yang bagus, study tour yang jauh, yang tempatnya bagus. Bukan. Karena itu nggak menambah kecerdasan. Kalau memang kalian bilang itu menambah wawasan, dengan sendirinya kalau anak didik kalian ini sukses, mereka akan menambah wawasannya dari pengalaman hidupnya. Paham kalian? Satu lagi saya kasih tahu, wahai para guru, para kuli pasar, pedagang keliling, ya, buruh cangkul, buruh bangunan, mereka itu menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit sampai menahan rasa yang diinginkan tuh, supaya apa? Bisa mendaftarkan anaknya ke pendidikan yang lebih bagus, ke jenjang berikutnya. Tapi ketika mau kelulusan, kalian mengadakan study tour, dan di situ peraturannya suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus membayar. Belum lagi, mohon maaf, bukan merendahkan para yang tidak punya suami ya. Belum lagi yang para ibu-ibu yang tidak mempunyai suami. Mereka bagaimana caranya menyisihkan uang walaupun 1.000 perak dengan harapan ketika nanti anaknya lulus bisa mendaftar ke pendidikan yang lebih lanjut. Tapi dengan kalian mengadakan study tour yang harus dibayar dengan nominal yang mungkin tidak sedikit bagi mereka, itu sama aja menghancurkan harapan mereka. Mereka rela menahan lapar, mereka rela menahan apa yang menjadi keinginannya, hanya apa? Demi anaknya supaya bisa melanjutkan pendidikan. Harusnya kalian dukung. Pemerintah ini sudah cukup memberikan kebijakannya kepada masyarakat. Jangan kalian hancurkan cuma gara-gara study tour. Kalian sama aja menghancurkan program pemerintah yang bagaimana rakyat kecil sudah menabung sedikit demi sedikit 1.000, 2.000 untuk tabungan anaknya bisa melanjutkan pendidikan. Kalian malah mengadakan study tour yang harusnya uang tersebut bisa digunakan untuk daftar sekolah, malah digunakan untuk biaya study tour yang suka tidak suka, mau tidak mau harus dibayar. Nggak pernah mikir kalian ke situ. Bagaimana seorang ibu-ibu yang tidak mempunyai suami? Apa kalian baru puas ketika melihat seorang ibu-ibu menjadi LC? Apa kalian baru puas ketika melihat bapak-bapak ini tergeletak karena depresi menghadapi biaya sekolah? Nggak mikir kalian itu. Oke guys ya, mendengarkan omelan dari netizen ya, untuk guru-guru yang terkadang memaksakan ya siswa-siswinya wajib mengikuti study tour, lalu kemudian diwajibkan pula mengumpulkan dana ya. Ya, ini harapannya kepada Menteri Pendidikan ya, atau Dinas Pendidikan membuat aturan yang melarang sekolah-sekolah mengadakan study tour, terkhususnya study tour yang jaraknya sangat jauh. Itu sangat berpotensi atau rawan sekali menghilangkan nyawa dari murid-murid ini ya. Sekolah itu untuk membuat pendidikan mereka, masa depan mereka menjadi lebih baik, mereka mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Bukan sekolah yang membawa malapetaka, sekolah yang membawa kehancuran ya, yang justru menghancurkan impian bukan dari sang anak tapi orang tua ya. Karena setiap orang tua yang menitipkan anaknya untuk sekolah sampai setinggi-tingginya ya, itu melalui jerih payah dan keringat ya. Saya saksikan sendiri guys ya, saudari saya ya, itu dia mengantarkan anak sekolah ya, tiap pagi dia harus naik kereta ya, lalu kemudian dia ke pasar minggu antar anaknya sekolah, dan dia menunggu
dari pagi sampai sore, lalu kemudian balik lagi ke rumah bersama dengan anak-anaknya, ya. Pengorbanan waktu dan tenaganya luar biasa, totalitas untuk anak-anaknya, ya. Dan yang kita khawatirkan, perjuangan seperti itu malah sia-sia berakhir di mana? Di study tour, ya. Oleh karena itu, untuk menghindari resiko, untuk membuat siswa-siswi ini aman, tidak celaka, tidak membahayakan nyawa mereka, sebaiknya study tour ini dihentikan. Sumpah ya, ngelihat ada anak SMK yang kecelakaan bus, gue semakin gedek sama sekolah-sekolah yang maksa. Jadi kan aku punya adik ya yang masih sekolah di SMP. Dia tuh mau main ke Jakarta. Kalau nggak salah tuh bayarannya 800.000 kali ya, apa 600. Pokoknya tuh menurut gue tuh kayak mahal buat ke Jakarta doang gitu ya. Terus gue bilang ke adik gue lah, udahlah kalau cuma ke Jakarta nggak usah ikut study tour. Gue bilang main aja sini sama aku, kita jalan-jalan ke Dufan kayak uangnya kita pakai kemana gitu. Terus dia bilang nggak bisa, dari sekolah harus karena udah didaftarin. Pokoknya kalau nggak ikut pun tetap bayar. Gue semakin aneh, lah kok konsepnya begitu. Terus katanya, ini gosip aja ya, jangan marah karena kan aku cuma mendengar gosip dan aku tidak bilang ini benar, gak tahu ya. Kalau itu memang diduitkan lah sama sekolah, jadi yang gak ikut pun uangnya ya buat tambah-tambah atau buat guru yang nganternya. Well, aku gak tahu, tapi aku pengen ini semua jadi pembelajaran buat kita semua, buat lebih berhati-hati lagi. Gila ya, ini bener-bener gila. Ternyata masih banyak banget ya sekolah-sekolah yang mengadakan perpisahan sekolah sama studi tour. Udah gitu studi tournya itu keluar kota, yang udah pasti harus mengeluarkan biaya yang sangat-sangat mahal. Terus banyak wali murid yang curhat ke Koko, orang tua murid ya, bilang katanya ikut nggak ikut studi tournya itu harus bayar. Itu bukannya terlalu memaksa ya? Gini loh, kalau mau bikin perpisahan sekolah itu boleh-boleh aja, sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi bikinlah sesuatu yang lebih berkesan, yang lebih baik lagi, yang tidak memberatkan orang tua murid yang kurang mampu. Gue nggak tahu ya yang bikin acara-acara sekolah gini tuh siapa gitu loh, dari pihak sekolah atau dari wali murid. Kalian nggak mikir apa ya, bagi orang tua murid yang kurang mampu ya, ketika dia harus bayar uang ini tuh dia sampai ngutang-ngutang gitu loh. Paham? Bukan dikit, berjuta-juta. Apalagi anaknya bukan cuma satu, ada 2, ada 3 yang sekolah. Belum lagi kalau selesai studi tour, acara perpisahan sekolah selesai ya, masuk sekolah lagi butuh biaya, beli seragam lah, perlengkapan sekolah lah, itu butuh biaya yang besar. Kalau kalian pengen bikin acara studi tour keluar kota, ya udah buat yang mampu-mampu aja yang pergi gitu loh. Tapi jangan memaksakan mereka yang nggak mampu itu harus bayar, ikut nggak ikut tuh harus bayar. Itu terlalu memaksa. Apalagi ini udah masuk ke bulan-bulan ya pada bikin acara studi tour, acara perpisahan. Tolonglah untuk pihak sekolah lebih tegas lagi gitu loh. Untuk wali murid yang mampu, tolong mikirin wali murid yang kurang mampu. Jangan cuman mikirin diri sendiri. Kasihan sama murid-murid yang lain yang kurang mampu. Kayaknya ya Menteri Pendidikan itu harus keluarin surat peringatan buat sekolah-sekolahan yang mengadakan studi tour deh. Karena sangat memberatkan orang tua murid yang kurang mampu. Tolonglah. Saya ingin membalas komentar Bapak Hendra. Katanya orang tua siswa kebanyakan ngeyel. Maaf ya Pak, orang tua itu tidak kebanyakan ngeyel. Bahkan dia mau berkomentar, mau komplain aja susah. Karena kenapa? Dari sekolah aja sudah menentukan misalkan perpisahan tanggal sekian, lokasi sekian dengan biaya sekian. Nah itu berarti sudah niat dari sekolah kan? Ya, kalau namanya tukar pikiran sama orang tua murid ya, misalkan rapat sini, kita duduk bareng-bareng. Nah ini sebaiknya kita mau adain apa perpisahan ini? Ya kan, kalau untuk di luar sekolah, sekolah tidak mengizinkan, lebih baik di sekolah aja kan, lebih baik kegiatan perpisahan itu di sekolah itu dengan baik gitu kan, nyaman, tidak ada resiko yang tinggi sampai menghilangkan nyawa orang ya. Paham sampai di sini Pak gitu ya. Jadi bukan salah orang tua, sebenarnya sudah niat dari sekolah dan guru untuk melakukan kegiatan ini ya. Teruntuk Bapak Guru dan Wali Kelas 9. Nah anak saya nih, tuh bentar lagi mau study tour. Pak, please Pak, abis dari kejadian itu saya gak bisa tidur mikir yang kecelakaan kemarin itu. Pak, nanti study tournya di sekolah aja ya, acara perpisahannya ya, jangan di luar kota ya Pak ya.
karena kondisi bis sekarang itu juga saya udah nggak percaya lagi, kondisi cuaca yang tidak menentu. Jadi teruntuk para guru, semoga mendengarkan keluh kesah atau jangan ada study tour ya di luar kota. Jadi nanti kalau bisa diadakan di marah-marah. Biarin diadakan di perpisahan di sekolah saja. Titik. No way. Perjuangan itu tidak mudah untuk menjadikan semuanya indah. Ada banyak resah yang harus diubah menjadi tabah. Ada banyak lelah yang tak boleh kalah dengan kesulitan. Tetap melangkah dan jangan menyerah. Lelahmu akan menjadi ibadah jika. Oke, ini makam dari siswa-siswi SMK Lingga Kencana yang kemarin kecelakaan, guys, ya. Sebagai orang tua pasti luka yang sangat mendalam, guys. Sedih banget, aku turut berduka cita atas kecelakaan yang terjadi di bus SMK di Kota Depok yang pergi ke Subang dan juga kecelakaan sampai menewaskan hingga saat ini tuh 7 orang. Makin sedih lagi ketika tahu mereka tuh pergi ke sana untuk perpisahan SMK-nya dan kembali lagi ingin pulang ke rumah dan pasti udah ditunggu sama orang tuanya. Dan ada beberapa yang memang sudah diterima di universitas yang mereka inginkan. Dan ini adalah satu bus dari 3 bus lainnya yang ada di rombongan yang pergi saat itu. Ternyata mereka mengalami kecelakaan setelah berhenti terakhir di rest area sebelum turun dan mengalami remblong. Ya Allah, gak kebayang gimana perasaan orang tuanya dan juga teman-teman yang menyaksikan gitu. Semoga semua teman-teman yang ingin beranjak ke universitas dimudahkan, diberikan kelancaran, dan kita doakan teman-teman yang meninggal dunia ya. Gue baru dapat info terkait dengan kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok. Jujur sedih banget ya dengar kejadian ini karena ada 11 orang yang meninggal. Jadi mereka ini lagi perpisahan dan ketika mau balik pulang, busnya remnya blong. Dan itu yang menyebabkan bus tersebut terguling. Dan naasnya dari kejadian tersebut ada 11 orang tewas di tempat. Kalau menurut gue mereka pasti trauma berat dan orang tua korban pasti nyesek banget ya kan kehilangan anaknya. Ini masalahnya acara perpisahan. Menurut kalian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sekolah untuk menghindari perpisahan yang berpergian kayak gini loh? Ngerti nggak sih kalian? Menurut kalian kayak mana? Sungguh amat sangat disayangkan sekali, guys, ya, perpisahan dari adik-adik SMK Lingga Kencana ini, perpisahan yang terakhir dan selama-lamanya, ya. Untuk 11 orang yang meninggal, ya, kita semua tentu berduka dengan kematian adik-adik kita, ya. Dan kita juga mendoakan, guys, ya, untuk orang tua mereka, keluarga mereka yang saat ini berduka, ya. Semoga mereka dikuatkan, ya. Dan dari peristiwa ini memberikan pembelajaran, ya, terutama untuk guru-guru, ya, untuk sekolah-sekolah yang masih terbiasa dengan budaya atau tradisi studi tour, apalagi ya studi tour yang memaksa siswa-siswi wajib mengumpulkan duit, ya, yang tidak pergi pun tetap wajib mengumpulkan duit. Ini suatu bentuk pemerasan yang tidak pantas dilakukan oleh sekolah yang merupakan lembaga pendidikan di mana mendidik anak-anak untuk menjadi baik dengan konsep yang baik, ya. Bagaimana konsepnya, ya? Orang yang tidak ikut study tour itu tetap dikenakan biayanya, ya. Ini jelas tidak masuk akal. Untuk Menteri Pendidikan atau Dinas Pendidikan, ya, dinas-dinas yang terkait, ya, dibuatkan pelarangan study tour ini, ya. Kita berkaca melihat dari situasi seperti ini, ya. Karena kasihan adik-adik atau anak-anak sekolah ini, nyawa mereka terancam. Lihat juga, ya, orang tua yang bersusah payah
orang tua yang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan perjuangan yang sungguh sangat luar biasa. Mereka tentunya tidak ingin, ya, pasti tidak kuat melihat anaknya harus berakhir dalam kondisi seperti ini. Mohon menjadi perhatian bagi Menteri Pendidikan kita, bagi sekolah-sekolah dan juga guru-guru yang masih memiliki budaya studi tour ini, ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.